Aku adalah seorang gadis desa yang mana pekerjaan sehari-hariku hanya mengurus kebun dan sawah peninggalan dari kedua orang tuaku yang sudah lama pulang terlebih dahulu. Walaupun setiap harinya aku selalu seperti ini, tetapi aku sangat mencintai dan mensyukurinya. Setelah kepergian kedua orang tuaku, aku hidup sebatang kara. Dan sampai saat ini belum terpikir olehku untuk mempunyai pasangan hidup karena aku masih cukup bahagia dengan kesendirian ini. Walaupun banyak orang di sekitar yang menyuruhku untuk segera mempunyai pendamping hidup agar ada yang benar-benar menjaga dan menyayangiku, tetapi hatiku belum siap untuk itu. Kebun dan sawah peninggalan orang tuaku cukup luas. Bahkan banyak orang yang berusaha mendapatkannya dengan berbagai tawaran. Namun aku tidak rela untuk menjualnya. Karena kebun dan sawah ini menyimpan sejuta kenangan dan keringat kedua orang tuaku dahulu. Aku menanaminya dengan berbagai macam tumbuhan dan hasilnya bisa membuatku untuk menyambung hidup hari demi harinya. Masih teringat jelas dalam ingatan di mana dahulu ibuku selalu mengajakku ke sini menemaninya dengan kenakalanku sewaktu aku masih kecil. Aku berlari-lari di sekitar sini dan terjatuh hingga badanku semuanya kotor oleh lumpur sawah. Dan bapakku hanya tersenyum ketika melihatku menangis waktu itu, lalu kemudian ia menggendongku dan membersihkan badanku di sungai. Dan sekarang, rasanya aku ingin menangis dan berteriak dengan kencang memanggil kedua orang tuaku karena sebenarnya aku belum siap untuk kehilangan mereka. Namun takdir berkata lain. Dan aku harus tetap berjuang untuk melanjutkan hidup dan menggapai mimpi kedua orang tuaku yang belum tercapai oleh mereka. Hingga pada suatu hari, aku mengalami sesuatu hal aneh ketika aku tertidur di saung yang dulu dibuat oleh orang tuaku. Waktu itu aku sedikit kecapean, lalu aku beristirahat di saung itu. Lalu tanpa sadar aku tertidur dan bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki. Di dalam mimpiku, aku dengan sosok laki-laki itu seperti yang sudah saling mengenal, bahkan lebih dekat. Dan sosok laki-laki itu mengajakku untuk berhubungan, dan anehnya aku malah nurut sama ajakannya itu. Lalu aku pun terbangun dengan sangat terkejut, dan menyadari bahwa itu hanya sebuah mimpi saja. Kemudian aku segera bangun dan bergegas pulang. Besok harinya, aku beraktivitas seperti biasa, pergi ke kebun sambil mengumpulkan kayu bakar. Namun tiba-tiba kepalaku pusing dan perutku mual-mual. Lalu aku duduk di situ dan merasakan rasa mual di perut yang semakin menjadi. Aku lumayan bingung, kenapa tiba-tiba aku mual-mual? Dan kepalaku sangat pusing. Lalu aku segera menuju ke saung dengan maksud untuk beristirahat. Mungkin bisa saja aku kecapean. Namun rasa mual itu malah semakin terasa. Aku pun mencoba menenangkan diri, walau sebenarnya aku sangat panik. Namun, betapa terkejutnya aku ketika melihat perutku yang tiba-tiba membesar seperti orang yang lagi hamil. Sungguh, aku sangat panik sekali melihat perutku yang tiba-tiba membesar. Dan aku merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam perutku itu. Sungguh sesuatu yang di luar nalar. Tiba-tiba perutku membesar seperti orang hamil.